Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Citka Astagina. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membuat suatu video menggunakan model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas dengan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu petani Sidoharjo, kerjasama operasional KSO di PT PG Gorontalo, unit Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang yang mana pada penelitian ini gula merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat serta industri makanan dan minuman, maka kebutuhan masyarakat akan gula semakin tinggi. Oleh karenanya, industri perkebunan termasuk di dalamnya industri gula sebagai hilir menjadi leading sektor dalam peningkatan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Nah, untuk kebutuhan gula dalam negeri ini berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, yang mana jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini sebesar 255 juta jiwa dan akan terus meningkat setiap tahunnya, serta pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5-6% setiap tahunnya, yang merupakan pasar yang sangat besar bagi komoditas gula. Selain itu, permintaan gula juga didominasi oleh industri makanan dan minuman dalam memenuhi kebutuhan gula nasional. Maka, harus diimbangi dengan peningkatan produksi gula di tengah permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut data dari Kemenko Perekonomian, pada tahun 2019, proyeksi kebutuhan gula nasional adalah 6,6 juta ton gula. Peningkatan ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan strateginya guna meningkatkan produksi sehingga swasembada gula dapat tercapai. Nah, besaran produksi gula nasional dipengaruhi oleh produksi setiap provinsi yang memiliki kontribusi masing-masing. Nah, dari latar belakang yang sudah kita ketahui, dapat kita buat suatu rumusan masalah dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani dengan IRS, DRS, dan CRS? Nah, dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan, mengetahui masing-masing input produksi yang memiliki elastisitas, mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani IRS, DRS, dan CRS. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke bab 2, yaitu metode penelitian. Nah, dari penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu yang pertama itu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif atau metode kuantitatif ini sendiri adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Sedangkan data yang digunakan menggunakan data panel dengan jenis data kurun waktu yaitu data time series dan silang tempat yaitu data cross section selama kurun waktu 2004 sampai 2013. Nah, dalam penelitian ini spesifikasi model yang digunakan yaitu dalam penelitian ini metode analisis dapat menggunakan aplikasi Shazam dengan metode Cobb-Douglas. Nah, untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen yaitu ada variabel luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja,
terhadap usaha tani tebu di PT PG Gorontalo unit Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk mengestimasi model ini kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah error DEM atau ET. Nah, teman-teman, setelah saya membuat hasil analisis menggunakan aplikasi Shazam dengan metode Cobb-Douglas, kita yang pertama akan membahas hubungan antara pengaruh input produksi terhadap jumlah outputnya, yang mana dari hasil Shazam menggunakan aplikasi Shazam ini sendiri saya mendapatkan nilai R-square yaitu 0,9425, hampir mendekati 1. Untuk alfanya sendiri saya menggunakan 0,05. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa variabel X1, X2, X3, X4 itu sudah memiliki nilai p-value-nya. Nah, di sini saya jelaskan jika nilai p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Sedangkan jika nilai p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 tolak H1. Nah, dari variabel X1, X2, X3, dan X4 dalam penelitian ini diketahui bahwa yang pertama itu nilai X1-nya. Nilai p-value sebesar 0,057, yang artinya nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Di sini mohon maaf, ada salah penulisan. Maka terima H0 tolak H1, sehingga variabel luas lahan itu tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi tebu. Nah, begitu juga dengan X2. Nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Maka terima H0 tolak H1 sehingga variabel bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi tebu. Dan X3, X4 itu sama juga. Nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, langsung saja kita masuk ke uji nilai elastisitas. Nah, di sini sudah saya tulis bahwa hipotesis yang digunakan yaitu H0 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 itu sama dengan 0, sedangkan H1 beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0, yang artinya jika nilai p-value-nya kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Sedangkan jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 tolak H1. Nah, dari analisis menggunakan aplikasi Shazam dengan metode Cobb-Douglas itu saya sudah mendapatkan nilai tes LX1 dikurang LX2 sama dengan 0, itu mendapatkan nilai p-value-nya 0,14148. Nah, yang mana dapat disimpulkan bahwa tes LX1 dikurang LX2 sama dengan 0 itu dapat kita ketahui bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, untuk nilai tes LX1 dikurang LX3 sama dengan 0 itu mendapatkan nilai p-value-nya 0,06668. Nah, yang mana artinya nilai p-value-nya ini lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, untuk yang tes LX1 dikurang LX4 sama dengan 0 itu mendapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,40925. Nah, di sini juga dapat diketahui bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita
membuat uji skala usahanya, yaitu hipotesis H0 sama dengan beta 1 tambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 sama dengan 1 CRS. H1 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 tidak sama dengan 1, yaitu IRS atau DRS. Yang artinya jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 terima H1. Jika p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, di sini saya sudah mencari menggunakan aplikasi Shazam dengan metode Cobb-Douglas, yaitu dengan tes LX1 ditambah LX2 ditambah LX3 ditambah LX4 sama dengan 1, yaitu didapat p-value-nya itu 0,32468, yang mana artinya nilai p-value-nya ini lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, dapat disimpulkan bahwa skala usaha yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan posisi decreasing return to scale atau disebut dengan DRS, yang artinya kenaikan hasil yang semakin menurun. Nah, di sini kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu menggunakan model ekonometrika dengan metode Cobb-Douglas. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk produksi tebu di PT PG Gorontalo Unit Tolangahula Kabupaten Gorontalo, variabel luas lahan, variabel bibit, pupuk, dan tenaga kerja itu tidak berpengaruh terhadap produksi tebu. Nah, untuk uji elastisitasnya, LX1, LX2 sama dengan 0, LX1, LX3 sama dengan 0, LX1 dikurang LX4 sama dengan 0, itu dapat diketahui bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, untuk uji skala usaha dari tes LX1 ditambah LX2 ditambah LX3 ditambah LX4 sama dengan 1, didapat bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. Nah, skala usaha ini menunjukkan posisi decreasing return to scale atau DRS, yang artinya kenaikan hasil yang semakin menurun. Nah, untuk saran pada penelitian ini yaitu untuk dapat meningkatkan hasil produksi tebu, petani diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan lagi produksi tebunya, karena untuk saat ini hasil yang diperoleh semakin menurun. Hal ini mungkin juga disebabkan karena adanya faktor-faktor lainnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu dengan menggunakan model ekonometrika metode Cobb-Douglas. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.